63 10 60 118. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Regina Widya Aprianti dengan NPM 20106310601115. Nama saya Renaldi Gabriel dengan NPM 20106310601116. Halo, perkenalkan nama saya Rian Gumilang Taufik dari kelompok 6. Halo, nama saya Renat Pramulyo dengan nomor MPM 2010 63 1060 114. Penyebab pertumbuhan. Pertumbuhan fisik adalah perubahan fisik yang terjadi dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja. Perubahan ini meliputi perubahan ukuran tubuh, perubahan proporsi tubuh, munculnya ciri-ciri kelamin yang utama atau primer, dan ciri kelamin kedua atau sekunder. Menurut Mus yang dikutip oleh Sarlito Wirawan, urutan perubahan fisik adalah sebagai berikut. Pada anak perempuan, 1. Pertumbuhan tulang atau badan menjadi tinggi dan anggota-anggota badan menjadi panjang. 2. Pertumbuhan payudara. 3. Tumbuh bulu yang halus berwarna gelap di kemaluan. 4. Mencapai pertumbuhan ketinggian badan yang maksimum setiap tahunnya. Yang kelima, bulu kemaluan menjadi keriting. Yang keenam, menstruasi atau haid. Yang ketujuh, tumbuh bulu-bulu ketiak. Pada anak laki-laki, 1. Pertumbuhan tulang. 2. Testis atau buah kelin membesar. 3. Tumbuh bulu kemaluan yang halus, lurus dan berwarna gelap. 4. Awal perubahan suara. 5. Ejakulasi, keluarnya air mani. Yang ke-6, bulu kemaluan menjadi keriting. Yang ke-7, pertumbuhan tinggi badan mencapai tingkat maksimum setiap tahunnya. Yang ke-8, tumbuh rambut-rambut halus di wajah, kumis dan jenjang. Yang ke-9, tumbuh bulu ketiak. Yang ke-10, akhir perubahan suara. 11, rambut-rambut di wajah bertambah tebal dan gelap. 12, tumbuh bulu hidung. Penyebab pertumbuhan pada masa remaja adalah karena ada dua kelenjar yang menjadi aktif bekerja dalam sistem endokrin. Kelenjar pituitari yang terletak di dasar otak mengeluarkan dua macam hormon yang diduga erat hubungannya dengan perubahan pada masa remaja. Kedua hormon itu adalah hormon pertumbuhan yang menyebabkan terjadinya perubahan ukuran tubuh dan hormon gonadotropik atau sering disebut hormon yang merangsang gonad atau kelamin agar aktif bekerja. Menjelang saat remaja dimulai, kedua hormon ini sudah mulai diproduksi dan pada saat remaja semakin banyak dihasilkan. Seluruh proses ini dikendalikan oleh perubahan yang terjadi dalam kelenjar endokrin. Kelenjar ini diaktifkan oleh rangsangan yang dilakukan kelenjar hypothalamus, yaitu kelenjar yang dikenal sebagai kelenjar untuk merangsang pertumbuhan pada saat remaja dan terletak di otak. Meskipun kelenjar gonad atau kelenjar kelamin sudah ada dan aktif, seorang dilahirkan namun kelenjar ini seolah-olah tidur dan baru akan aktif setelah diaktifkan oleh hormon gonadotropik yang kelenjar pituitari pada waktu anak memasuki tahap remaja. Segera setelah tercapai kematangan alat kelamin, maka hormon gonad akan menghentikan aktivitas hormon pertumbuhan. Dengan demikian, pertumbuhan fisik akan terhenti. Keseimbangan yang tepat yang tercipta antara kelenjar pituitari dan gonad menimbulkan perkembangan fisik yang tepat pula. Selama masa remaja, seluruh tubuh mulai mengalami perubahan baik di luar ataupun di dalam tubuh, baik pertumbuhan struktur tubuh maupun fungsinya. Pada kenyataannya, hampir semua bagian tubuh perubahannya mengikuti irama yang ketat, sehingga waktu kejadiannya dapat diperkirakan sebelumnya. Perubahan tersebut tampak jelas sekali pada bagian pertama masa remaja. Perubahan fisik yang penting yang terjadi pada masa remaja ya, 1. Perubahan ukuran tubuh. Irama pertumbuhan mendadak menjadi cepat sekitar 2 tahun sebelum anak mencapai taraf kematangan kelaminnya. Setahun sebelum kematangan ini, anak akan bertambah tinggi 10-15 cm dan bertambah berat 5-10 kg. Setelah terjadi kematangan, pertumbuhan selanjutnya masih terus terjadi, namun dalam tempo yang sedikit lambat. Selama 4 tahun, pertumbuhan tinggi badan anak akan bertambah 20% dan berat tubuhnya hampir mencapai 2 kali lipat. Anak laki-laki tersebut lebih cepat dari anak perempuan. Pertumbuhan anak laki-laki akan mencapai dewasa pada usia 19-20 tahun, sedangkan sebagai anak perempuan pada usia 18 tahun. Yang kedua,
perubahan proporsi tubuh. Ciri tubuh yang kurang proporsional pada masa remaja ini tidak sama dengan bentuk pada pula bagian tubuh yang semakin proporsional. Proporsi yang tidak seimbang ini akan berlangsung terus sampai seluruh masa puber selesai dilalui sebelumnya, sehingga akhirnya proporsi tubuhnya mulai tampak seimbang menjadi proporsi orang dewasa. Perubahan ini terjadi baik di dalam maupun di bagian luar tubuh anak. Misalnya di masa kanak-kanak, jantungnya kecil sedangkan pembuluh darah kulit kurang begitu nampak. Pada masa puber yang terjadi malah sebaliknya, di bagian luar tampak pertumbuhan kaki dan tangan lebih panjang dibanding dengan tubuh. Yang ketiga, ciri kelamin yang utama. Pada masa anak-anak, alat kelamin yang utama masih belum berkembang dengan sempurna. Ketika memasuki masa remaja, alat kelamin mulai berfungsi pada saat dia umur 14 tahun, yaitu pada saat pertama kali mengalami mimpi basah. Sedangkan anak perempuan mulai berfungsi pada usia 13 tahun, yaitu saat pertama kali mengalami menstruasi atau haid. Bagian lain dari alat pengembangbiakan pada anak perempuan saat ini masih belum berkembang dengan sempurna, sehingga belum mengandung anak untuk beberapa bulan atau setahun lebih. Masa interval ini disebut dengan saat steril masa remaja. Yang keempat, ciri kelamin kedua. Ciri kelamin kedua pada anak perempuan adalah membesarnya buah dada dan mencuatnya puting susu, timbul melebar lebih lebar daripada bahu, tumbuh rambut di sekitar alat kelamin, tumbuh rambut di ketiak, dan suara bertambah nyari. Sedangkan ciri kelamin kedua pada anak laki-laki adalah tumbuh kumis dan jenggot atau mulai nampak, bahu melebar, lebih lebar daripada bulu, besar, tumbuh jabun dan tumbuh bulu ketiak, bulu dada, dan bulu sekitar alat kelamin, serta perubahan jaringan kulit menjadi lebih kasar dan pori-pori membesar. Ciri-ciri kelamin kedua inilah yang membedakan bentuk fisik antara laki-laki dan perempuan. Ciri ini pula yang sering kali merupakan daya tarik antar jenis kelamin. Pertumbuhan tersebut berjalan seiring dengan perkembangan ciri kelamin yang utama dan kedua, dan akan mencapai taraf kematangan pada tahun pertama atau tahun kedua masa remaja. Perubahan fisik sepanjang remaja meliputi dua hal, yaitu A. Percepatan pertumbuhan. Bagi remaja laki-laki, permulaan percepatan pertumbuhan berkisar antara 10,5 sampai 16 tahun. Bagi remaja perempuan, percepatan pertumbuhan dimulai antara 7,5 dan 11,5 tahun dengan umur rata-rata 10,5 tahun. Puncak pertumbuhan ukuran fisik dicapai pada usia 12 tahun, yakni kurang lebih bertambah 6 sampai 11 cm setahun. Proses kematangan seksual. Meskipun kematangan seksual berlangsung dalam batas-batas tertentu dan urutan tertentu dalam perkembangan ciri-ciri kelamin sekundernya, namun kematangan seksual anak-anak remaja berjalan secara individual, sehingga hanya mungkin untuk memberikan ukuran rata-rata dan penyebarannya saja. Ada 3 kriteria yang membedakan anak laki-laki daripada anak perempuan, yaitu dalam hal kriteria kematangan seksual. Kriteria kematangan seksual tampak lebih jelas pada anak perempuan daripada anak laki-laki. Menarche atau menstruasi pertama dipakai sebagai tanda permulaan pubertas. Sesudah itu masih dibutuhkan 1 sampai 1,5 tahun lagi sebelum anak wanita dapat betul-betul matang untuk bereproduksi. Menarche merupakan ukuran yang baik karena hal itu menentukan salah satu ciri kematangan seksual yang pokok, yaitu disposisi untuk konsepsi hamil. Disampingkan itu, menarche juga merupakan manifestasi yang jelas. Meskipun pada mulanya terjadi pendarahan yang masih sedikit, kriteria jelas ini tidak terdapat pada anak laki-laki sehubungan dengan ejakulasi atau pelepasan air mani. Pada laki-laki, permulaannya masih sangat sedikit sehingga tidak jelas. Sering dipakai
percepatan pertumbuhan sebagai kriteria penetapan titik awal masa remaja, karena diketahui adanya korelasi antara percepatan pertumbuhan itu dengan timbulan tanda-tanda kelamin sekunder maupun primer. 2. Permulaan kematangan seksual. Permulaan kematangan seksual pada anak perempuan kira-kira 2 tahun lebih cepat mulai daripada anak laki-laki. Menarche merupakan tanda permulaan kematangan seksual yang terjadi sekitar usia 13 tahun dengan penyebaran normal antara 10 sampai 16,5 tahun. Jadi kira-kira 1 tahun sesudah dilakukan puncak percepatan pertumbuhan pada anak laki-laki baru terjadi produksi spermatozoa hidup selama kira-kira 1 tahun sesudah puncak percepatan perkembangan. Tapi dalam air mani baru terdapat sedikit sperma. 3. Urutan gejala-gejala kematangan seksual. Pada anak perempuan, kematangan dimulai dengan satu tanda kelamin sekunder dengan tumbuhnya buah dada atau payudara yang tampak dari bagian putih susu yang sedikit mencuat. Hal ini terjadi pada usia antara 8 sampai 13 tahun. Baru pada stadium kemudian menjelang menarche, jaringan pengikat di sekitarnya mulai tumbuh hingga payudara mulai memperoleh bentuk yang dewasa. Kelenjar payudara baru mengadakan reaksi pada masa kehamilan dengan suatu pembengkakan, sedangkan produksi air susu terjadi pada akhir kehamilan. Hal ini merupakan akibat reaksi-reaksi fisiologi yang menyebabkan perubahan-perubahan pada organ-organ kelamin internal. Pada anak laki-laki, kematangan seksual dimulai antara umur 9,5 sampai 13,5 tahun dan berakhir antara 13,5 sampai 17 tahun. Pada usia kurang lebih 15 sampai 16 tahun pada anak laki-laki maupun perempuan, pangkat tenggorokannya jakun mulai membesar dan menyebabkan pita suara menjadi lebih panjang. Anak laki-laki mengalami hal ini lebih banyak. Anak perempuan mendapat suara yang lebih tinggi dan nyaring. Sedangkan suara anak laki-laki berubah menjadi agak berat karena pertumbuhan anatomi yang cepat mendahului penyesuaian urat sarafnya. Urat sarafnya belum dapat cocok, maka timbullah keadaan yang khas pada anak laki-laki. Terdengarlah suara yang tinggi di antara suara yang lebih berat. Kondisi lain yang mempengaruhi pertumbuhan fisik adalah kondisi-kondisi lain yang mempengaruhi pertumbuhan fisik. Antara lain adalah satu pengaruh keluarga. Pengaruh faktor keluarga di sini meliputi faktor keturunan maupun faktor lingkungan. Karena faktor keturunan, seorang anak dapat lebih tinggi atau panjang daripada anak lainnya sehingga dia lebih berat tubuhnya. Jika ayah dan ibu atau kakeknya tinggi dan panjang, faktor lingkungan akan membantu menentukan tercapainya tidaknya perwujudan potensi keturunan yang dibawa anak tersebut. Pada setiap tahap usia, lingkungan lebih banyak pengaruhnya terhadap berat tubuh daripada terhadap tinggi tubuh. 2. Pengaruh gizi. Anak-anak yang memperoleh gizi cukup biasanya akan lebih tinggi tubuhnya dan sedikit lebih cepat mencapai taraf remaja dibanding dengan mereka yang kurang memperoleh gizi. Lingkungan dapat memberikan pengaruh pada remaja sedemikian rupa sehingga menghambat atau mempercepat potensi pertumbuhan di masa remaja. 3. Gangguan emosional. Anak yang terlalu sering mengalami gangguan emosional akan menyebabkan terbentuknya steroid adrenal yang berlebihan, dan ini akan membawa akibat pembentukan hormon pertumbuhan di kelenjar pituitari. Bila terjadi hal demikian, pertumbuhan awal remajanya terhambat dan tidak mencapai berat tubuh yang seharusnya. 4. Jenis kelamin. Anak laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih berat daripada anak perempuan, kecuali pada usia 12 dan 15 tahun. Anak perempuan biasanya akan sedikit lebih tinggi dan lebih berat daripada anak laki-laki. Terjadinya perbedaan berat dan tinggi tubuh ini karena bentuk tulang dan otot pada anak laki-laki yang berbeda dengan anak perempuan. 5. Status sosial ekonomi. Kesehatan anak-anak yang berasal dari keluarga status sosial ekonomi rendah cenderung lebih kecil daripada anak yang berasal dari keluarga yang status sosial ekonominya tinggi. 6. Kesehatan anak-anak. Kesehatan anak-anak yang sehat dan jarang sakit biasanya akan memiliki tubuh yang lebih berat daripada anak yang sering sakit. 7. Pengaruh bentuk tubuh. Bentuk tubuh apakah mesomorf, ektomorf atau endomorf akan mempengaruhi besar kecilnya tubuh anak. Misalnya anak yang membangun tubuhnya mesomorf akan lebih besar daripada anak endomorf atau anak yang ektomorf karena mereka memang lebih gemuk dan berat. Perubahan psikologis muncul antara lain sebagai akibat dari perubahan-perubahan fisik. Di antara perubahan-perubahan fisik itu yang terbesar pengaruhnya pada perkembangan jiwa remaja adalah pertumbuhan tubuh. Badan menjadi makin panjang dan tinggi, mulai berfungsinya alat-alat reproduksi, haid pada wanita dan mimpi pertama pada laki-laki,
dan tanda-tanda kelamin kedua yang tumbuh. Perubahan-perubahan fisik itu menyebabkan keguncangan bagi remaja karena ia harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya sendiri. Pertumbuhan badan yang mencolok misalnya, atau pembesaran payudara yang cepat membuat remaja merasa tersisih dari teman-temannya. Demikian pula dalam menghadapi haid dan mimpi yang pertama, anak-anak remaja itu perlu mengadakan penyesuaian tingkah laku yang tidak ada dukungannya dari orang tua. Perubahan fisik hampir selalu dibarengi dengan perubahan perilaku dan sikap. Keadaan ini seringkali menjadi sedikit parah karena sikap orang-orang di sekelilingnya dan sikapnya sendiri dalam menghadapi perubahan fisik itu. Dalam masa remaja, perubahan yang terjadi sangat mencolok dan jelas sehingga dapat mengganggu keseimbangan yang sebelumnya terbentuk. Perilaku mereka mendadak menjadi sulit diduga dan seringkali cenderung melawan norma sosial yang berlaku. Oleh karena itu, masa ini seringkali dinamakan sebagai masa negatif. Pada saat irama pertumbuhan sudah sedikit lambat dan perubahan-perubahan tubuhnya telah sempurna, maka akan terjadi keseimbangan kembali. Meskipun pengaruh pubertas terhadap anak-anak remaja berbeda-beda, cara mereka melampiaskan gangguan ketidakseimbangan tampaknya sama. Beberapa bentuk pelampiasan yang mudah dilihat adalah mudah tersinggung, tidak dapat diikuti jalan pemikirannya atau perasaannya. Ada yang kecenderungan menarik diri dari keluarga atau teman, lebih senang menyendiri, menentang kewenangan orang tua dan guru, sangat mendambakan kemandirian, sangat kritis terhadap orang lain, tidak suka melakukan tugas di rumah ataupun di sekolah, dan sangat tampak bahwa dirinya tidak bahagia. Karena memang terjadi perubahan beberapa kelenjar pertumbuhan yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam bentuk dan ukuran tubuhnya, anak-anak remaja ini secara fisik seringkali merasa sangat tidak nyaman. Misalnya, ada keluhan gelisah, nafsu makan berkurang, gangguan pencernaan, sakit kepala, sakit punggung, dan sebagainya yang umumnya mencerminkan adanya perasaan tidak nyaman. Gangguan ini lebih banyak menghinggapi anak perempuan daripada anak laki-laki. Bahkan beberapa anak laki-laki kurang sekali merasakan hal-hal yang disebutkan di atas. Semua gangguan itu tampaknya tidak terdorong anak remaja yang berperilaku sesuai dengan harapan masyarakat. Pada saat ini hanya sedikit remaja yang mengalami kurang darah, dan lebih menonjol adalah kurangnya nafsu makan. Tetapi ini tidak mempengaruhi keadaan kimia darahnya. Bila sampai pada kekurangan darah, maka anak-anak akan mengalami gangguan karena adanya ketegangan emosional. Anak remaja tampaknya terlalu memperhatikan keadaan tubuhnya yang sedang mengalami proses pentumbuhan. Tanggapan atas perubahan dirinya itu dapat digolongkan menjadi dua, yaitu mereka yang terlalu memperhatikan normal tidaknya dirinya dan mereka yang terlalu memikirkan tepat tidaknya kehidupan kelaminnya. Bila mereka memperhatikan teman sebayanya, kemudian ternyata dirinya berbeda dengan mereka, maka akan segera muncul pikirannya tentang normal tidaknya dirinya. Anak-anak yang tergolong cepat dan lebih awal tumbuh sering merasa khawatir bahwa pada masa dewasa nanti tubuhnya akan terlalu tinggi, sedangkan anak yang tumbuh pendek akan merasa khawatir sampai dewasa pertumbuhan dan kehidupan kelaminnya tidak akan berkembang normal. Remaja yang banyak perhatiannya terhadap kelompok, perilaku remaja itu akan banyak dipengaruhi oleh perilaku kelompoknya. Kelompok remaja dapat dibentuk di dalam sekolah seperti pada kelompok olahraga, kelompok seni, kelompok belajar, dan semacamnya. Begitu pula kelompok remaja dapat dibantu di luar sekolah seperti kelompok olahraga, kesenian, pramuka, dan sebagainya. Jenis kegiatan kelompok seringkali ditentukan oleh kelompok itu sendiri, sehingga di samping banyak kegiatan yang bernilai positif, juga terdapat kegiatan yang bernilai negatif. Kegiatan bernilai positif seperti olahraga, pramuka, dan seni karena dapat memupuk pertumbuhan fisik remaja.
Sedangkan kegiatan yang bernilai negatif seperti ngebut, begadang di malam hari, minum minuman keras, dan semacamnya akan mengganggu keselamatan dan kesehatan remaja. Dengan demikian, pengembangan program kelompok remaja ke arah kegiatan yang bernilai positif oleh para tokoh masyarakat dan sekolah merupakan upaya untuk membantu para remaja dalam pertumbuhan fisik mereka. Pengembangan kegiatan pramuka, penyelenggaraan senam kesegaran jasmani, dan pembiasaan hidup bersih perlu diprogramkan sebagai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler di sekolah perlu diprogramkan secara baik. Pembentukan kelompok belajar atas bimbingan guru merupakan kegiatan yang dapat membentuk remaja untuk belajar teratur dan bertanggung jawab.